wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati keluarga besar jamaah Masjid Nurul Karamah, para bapak-bapak, para jamaah, wabil khusus Pak Ustadz Firman, Pak Dede Mursidi, serta para bapak-bapak, para jamaah semua saja yang hadir pada malam ini, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Kendati demikian tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada bapak-bapak dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini, kita yang hadir di pengajian ini, kita yang duduk bersama-sama di majelis yang mulia ini, insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan kita, diberkahi rezeki kita, dilancarkan segala usaha kita. Anak-anak kita semoga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Keluarga kita mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Serta ilmu kita mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Liridha illa wa li syafaati rasulillah syai'ul lillah lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah Masjid Nurul Karamah yang saya hormati, kita lanjutkan kajian tafsir Akam pada malam ini. Surat Ali Imran ayat 97. Kemarin atau dua minggu yang lalu sudah saya jelaskan tafsir tentang haji. Secara umum, sebagaimana yang kita maklum dan yang kita pahami, yang kita maklumi bersama, bahwa haji secara konstitusi, secara hukum itu adalah hukumnya wajib. Sama wajibnya dengan sholat, sama wajibnya dengan puasa, sama wajibnya dengan zakat. Karena haji itu termasuk rukun Islam. Rukun Islam yang berapa? Rukun Islam yang kelima. Secara hukum sama, yaitu sama-sama wajib, sama-sama fardu. Dan fardunya itu bukan fardu kifayah, tapi fardunya itu adalah fardu ain, fardu yang bersifat individu. Dan setiap kita sebagai muslim itu diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Ya. Hanya saja dalam ibadah haji ini ada kalimat man istata'a ilaihi sabila. Bagi mereka yang mampu dalam perjalanan dari Indonesia ke Mekah, dari Mekah ke Indonesia lagi. Jangan hanya mampu dari Indonesia ke Mekah, tapi nggak mampu dari Mekah ke
Indonesia itu juga enggak termasuk wajib. Jadi zahaban wa iyabannya, pulang perginya itu harus dihitung. Termasuk ketika kita melaksanakan ibadah haji dari Indonesia ke Mekah sana, keluarga kan pasti ditinggalin. Ya. Nah, keluarga yang ditinggalkan juga itu jangan sampai terlantar. Ada anak, ya. Ada orang tua misalnya yang harus kita berikan perhatian. Zahaban wa iyabannya mampu, kemudian yang di rumah juga tetap dalam keadaan aman, ditinggalkan oleh orang tua. Anak bisa makan, anak bisa sekolah, anak bisa beraktivitas sebagaimana umumnya gitu. Ya. Jangan sampai orang tua berangkat ibadah haji sementara anaknya di sini terlantar misalnya. Itu juga tidak termasuk manistato'a ilaihi sabila, berarti belum. Ya. Apalagi mohon maaf sampai ngutang gitu. Sono kemari untuk berangkat haji, jangan. Ya. Karena betapapun haji itu wajib, tetap ada kalimat manistato'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Ya. Artinya bagi yang nggak mampu itu tidak wajib. Itu jamaah. Ya. Nah, kemampuan ini yang menjadi tolok ukur, standarisasi yang utama, termasuk fisiknya, ya, juga termasuk biayanya, amnut torik, aman dalam perjalanan, ya, dan lain-lain. Sehingga ketika manistato'a ilaihi sabila ini ada dalam pribadi seseorang, maka dia berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Nah, sekarang mampu ini bukan hanya sekedar mampu, tapi juga harus disertai dengan kemauan. Mampu dan mau. Kalau sekedar mau, banyak. Semua umat Islam pasti mau. Tapi kalau yang mampu itu jarang. Ya. Bagaimana kalau ada orang mampu tapi nggak mau? Ya. Mampu dia secara harta, fisik, kekayaan, amnut torik, mampu semuanya, tapi dia nggak mau. Nah, itu bahaya jemaah. Ya. Kalau ada orang yang mampu tapi dia tidak mau haji dan dia wafat, itu pilihannya dua jemaah, meninggalnya itu. Bisa jadi dia dalam keadaan Yahudi, bisa jadi dia dalam keadaan Nasrani. Artinya apa? Dia naudzubillah bisa saja meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Karena dia lebih mempertahankan hartanya, sayangnya sama harta, ya, daripada dia menunaikan ibadah haji. Nah, bagaimana kalau ada orang yang mampu dan dia ada niat menunaikan ibadah haji? Ya. Karena antrian haji itu kan panjang, bisa 10 tahun, itu paling cepat Pak, 10 tahun. Ya. Ada yang 15 tahun. Ya. DKI itu lama. Kalau mau cepat ambil paspor atau visa yang dari Papua. Harus ganti KTP dulu, KTP Papua, nanti baru bisa berangkat. Ya, lewat Papua sana. Ya. Ya. Bagaimana kalau ada orang mampu tapi dia tidak menunaikan ibadah haji? Itu dia bisa jadi meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ya. Nah, kalau ada orang yang sudah nabung, udah daftar
belum sempat berangkat karena panjangnya antrian, ya, lalu dia wafat, belum sempat haji. Nah, maka boleh dibadalin hajinya, ya, badal haji, ya. Tapi badal haji itu permasalahannya adalah harus dilakukan oleh orang yang sudah haji. Nggak boleh bagi orang yang belum haji dia menjadi badal. Misalnya Pak Dede badalin Pak Ustadz Firman gitu. Pak Dedenya belum haji, itu nggak boleh secara hukum. Itu harus yang udah pernah haji. Biasanya itu diberikannya kepada KBIH itu. Ya. Di sana disediakan badal haji. Biayanya lebih murah, sekitar 15 juta. Badal haji. Yang haji orang lain yang ada di sana. Nah, tapi nanti dia mendapat macam sertifikat kalau beliau ini sudah haji. Itu. Ya. Nah, ini wajibnya haji adalah bagi orang yang mampu. Ayat terakhir ditutup dengan wa man kafaro. Barang siapa yang kafir. Kafir di sini kafir gimana? Mengingkari bahwa haji itu nggak wajib. Gitu. Mengingkari bahwa haji itu bukan fardu. Itu disebut wa man kafar. 5 rukun Islam itu jamaah. Ini nggak boleh diutak-atik. Kalau 5 rukun Islam itu diutak-atik, ini orang bisa menjadi orang yang kufur, bisa menjadi orang kafir. Misalnya syahadat nggak wajib, orang yang mengatakan itu dihukumi kafir. Atau dia menganggap sholat juga tidak wajib, itu juga dihukum kafir. Puasa dianggap tidak wajib, itu juga dihukum kafir. Termasuk zakat. Nah, demikian pula haji. Wa man kafara, siapa yang mengingkari, mengkufuri, mengingkari bahwa haji itu enggak wajib, bahwa haji itu tidak fardu, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Maka sesungguhnya Allah itu maha kaya. Ya, maha kaya dari seluruh alam. Nah, betapapun kita yang muslim ini jangan pernah mengingkari rukun Islam yang 5 itu. Ya. Kenapa Az-Zaitun jadi rame gitu, Pak? Itu salah satunya Az-Zaitun itu menganggap salat itu belum wajib. Karena masih periode Makkiyah. Ya, periodenya masih alam jahiliyah. Sehingga salat nggak begitu wajib. Ya. Maka di sana banyak penyimpangan yang dilakukan. Ya. Sehingga Az-Zaitun menjadi pesantren yang menjadi sorotan seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Nah, sekarang prosesnya lagi berjalan, kita lihat saja perkembangannya. Ya. Apakah termasuk menistakan agama atau tidak pimpinannya itu? Siapa namanya? Panji 008. Saras itu mah. Ya. Baik. Jamaah rahimakumullah. Masuk kepada hukum syar'i. Hukum syar'i. Bagaimana hukumnya kalau ada orang fakir berangkat haji dan seorang budak berangkat haji? Pernah dengar nggak atau pernah melihat nggak ada orang fakir atau budak berangkat haji? Dia posisinya orang fakir tapi berangkat haji.
ya diberangkatin karena prestasinya misalnya, karena dia dapat penghargaan, lalu dia diberangkatin haji. Atau merebot lah, kan merebot sekarang banyak Pak, ya merebot masjid, merebot musola, yang diberangkatin haji, itu banyak. Secara finansial dia termasuk orang yang mampu apa bukan? Nggak mampu dia, ya kan? Dia kategori orang fakir, ya. Tapi dia bisa melaksanakan ibadah haji. Ya. Nah, hajinya orang fakir ini termasuk sudah melaksanakan kewajiban apa belum? Saya ulang ya, haji itu wajib bagi yang mampu. Sekarang ada orang nggak mampu, taruhlah orang fakir, tapi dia bisa berangkat haji. Faktornya tadi diberangkatin. Siapakah yang berangkatin? Pemerintah atau orang kayanya atau ketua masjidnya? Masjid saldonya banyak, miliaran, berangkatin jamaahnya. Mulai dari imamnya dulu, imam masjid berangkatin tahun ini, tahun depan muadzinnya, nah tahun depannya lagi merebot berangkat. Ya. Nah kalau mereka sudah berangkat ibadah haji, ini udah termasuk menggugurkan kewajiban apa belum? Karena tadi secara hukum haji itu bagi yang mampu. Nah ini akan kita kaji bersama jamaah ya. Termasuk budak yang menunaikan ibadah haji. Ya. Kalau zaman sekarang itu apa? Kalau TKW termasuk budak nggak? TKW, TKI itu. Pembantu kan statusnya. Dia jadi TKI, jadi TKW di Arab Saudi. Pas musim haji dia ibadah haji Pak. Nah hajinya TKI atau TKW ini termasuk melaksanakan kewajiban apa belum? Bagaimana kalau dia nanti pulang ke Indonesia dia menjadi orang yang mampu? Perlu nggak dia haji lagi? Gitu. Ya. Karena haji yang pertama itu statusnya sebagai TKW. Setelah ke Indonesia dia menjadi orang mampu, udah jadi orang kaya, perlu nggak dia haji lagi? Ya. Karena status sudah menjadi orang mampu ini. Demikian pula orang fakir. Orang fakir yang tadi diberangkatin ibadah haji, ya pulang haji jadi orang kaya Pak. Rezekinya gampang gitu datang. Usahanya mudah, sehingga dia jadi orang yang mampu. Nah, orang yang fakir ini perlu haji lagi apa enggak? Coba. Ada yang mau jawab dulu? Perlu haji lagi enggak? Belum pernah mikirin kan? Belum. Ini uniknya kitab ini. Yang begitu aja sampai dibahas. Karena kalau nggak buka kitabnya kita nggak tahu. Ternyata di kitab itu dibahas gitu, hal seperti itu. Orang fakir yang bisa haji, lalu pulang ke Indonesia, dia jadi orang kaya, perlu haji lagi apa enggak? Termasuk budak. Budak berangkat haji. Lalu setelah dia merdeka dari perbudakan, apakah dia perlu untuk haji lagi? Gitu. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Baik, saya bacakan ya kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya haji bagi orang yang fakir dan budak disebut dengan hukmu hajjil fakir wal abdi. Hukumnya haji orang yang fakir dan budak dijadiin satu paket ya. Al fakir la yajibu alaihil hajju li'adamil istita'ah. Orang fakir secara konstitusi, secara hukum itu tidak wajib menunaikan ibadah haji. Karena apa? Karena dia tidak mampu. Ya. Paham ya? Atau saya lanjutkan. Walakinnahu idza adal hajju saqata anhul fardu bil isma.
Akan tetapi apabila orang fakir ini menunaikan ibadah haji, maka secara otomatis sudah menggugurkan kewajibannya. Dan itu sudah disepakati konsensus para ulama. Artinya apa? Hajinya orang fakir ini udah sah, Pak. Dan dia sudah menggugurkan kewajiban. Walaupun dia menunaikan ibadah haji atas hasil diberangkatin. Atas hasil prestasinya misalnya. Dia berprestasi di bidang tertentu, ya. Karena menjadi karyawan baik, karyawan yang jujur, misalnya kalau dia karyawan, lalu diberangkatin sama bosnya. Atau dia guru ngaji, dia rajin membimbing umat, karena pengabdiannya kepada umat selama 10-20 tahun itu, ada orang yang empati kepadanya, diberangkatin haji. Ya. Atau dia imam musola, karena rajinnya ngurusin musola, ada temennya yang empati, diberangkatin haji. Di BS itu ada tuh, Ustaz Firman, ya, yang dia megang musola, dia secara harta nggak mampu, tapi akhirnya dia berangkat haji, diberangkatin oleh temennya. Gitu. Ya. Nah, orang yang haji seperti itu udah termasuk menggugurkan kewajiban. Lalu nanti perlu haji lagi nggak, Pak? Kalau dia setelah haji 5-10 tahun ke depan dia jadi orang kaya, perlu haji lagi nggak? Itu tidak perlu, karena dia sudah menggugurkan kewajiban. Kalaupun mau haji lagi boleh nggak? Boleh, tapi secara konstitusi hukumnya sunnah. Karena yang pertama itulah yang dihukumi wajib. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu hukumnya sunnah. Gitu. Tapi jangan disamakan dengan istri pertama, istri kedua. Istri pertama wajib, nikah pertama gitu. Nikah kedua sunnah. Nyarinya yang sunnah-sunnah, yang enak-enak aja. Ya. Nah, ini orang fakir. Ya. Bagaimana kalau budak? Budak tadi tuh, ya. Budak yang menunaikan ibadah haji. Lalu dia merdeka gitu setelah sekian tahun. Itu perlu haji lagi apa enggak? Nah, ini dia. Wa ammal 'abdu, adapun budak, fa innahu idza hajja hal tasqutu anhul faridah. Apabila dia sudah haji, apakah sudah menggugurkan kewajiban? Ya, budak itu statusnya. Bisa nggak budak itu disamakan dengan TKW itu? Beda ya? Beda ya? Iya, beda. Gitu. Karena budak itu sudah nggak ada di era sekarang. Tapi ironinya, mohon maaf, orang Arab itu masih menganggap TKI itu sebagai budak. Nah, dia bekerja di rumahnya selama 2 tahun. Setelah 2 tahun dia bebas. Itu masih dianggap sebagai perbudakan, ya, oleh mereka. Bagaimana yang statusnya budak? Nah, ini ada dua pendapat ulama besar, ya. Yang pertama dari Abu Hanifah atau yang lebih terkenal dengan Imam Hanafi, yang kedua dari Imam Syafi'i. Ya. Bagaimana menurut Abu Hanifah? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Hanifah, alhamdulillah. Abu Hanifah berpendapat, yaqamu hajjuhu naflan wa yajibu alaihi ay yahujja mata ataqa. Kata beliau, ibadah hajinya seorang budak itu dihukumi sunnah karena status dia sebagai budak.
Ya. Bagaimana kalau dia nanti sudah merdeka? Kalau dulu kan yang jadi budak tuh sahabat siapa? Yang paling terkenal Bilal. Bilal dulu jadi budak. Ya. Setelah itu dimerdekakan. Siapa yang memerdekakan budak? Yang memerdekakan Bilal? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dengan menebus berapa harganya Bilal itu? Sekian real itu. Kalau zaman sekarang, kalau dulu kan pakainya dirham, dinar gitu. Dikasih sama Abu Bakar. Oke, kamu minta 1.000, saya kasih 1.000. Langsung dilunasin itu cash itu. Ya. Dilunasin udah Bilal jadi merdeka. Ya. Bapak sekali-kali ibadah begitu Pak, ekstrim. Ya. Tetangga terlilit hutang misalnya, ditagihin terus sama rentenir gitu. Ya. Kalau penagih datang kabur dia, kabur gitu kan, gitu. Sesekali lah gitu. Emang ada apa Pak? Ini saya dikejar-kejar tuh sama rentenir. Iya. Memang berapa hutangnya? Masih banyak sih Pak. Berapa? 20 juta Pak. Masya Allah. Udah biarin saya lunasin. Wah keren tuh Pak. Amalan sekali-kali Bapak ngamal begitu loh. Iya, melunasin hutang tetangga gitu. 20 juta. Wah, itu mantap itu. Ya. Jangan Abu Bakar aja yang bisa begitu. Bapak bisa viral itu. Asli. Iya, bisa viral itu. Abu Bakar bisa jadi terkenal. Dan sampai sekarang dikenang Pak amalnya. Maka menjadi pertanyaan kan dalam sejarah-sejarah Islam itu, siapa yang memerdekakan budak? Seorang Bilal bin Rabah, yaitu Abu Bakar. Itu keren. Ya. Sekali-kali apa-apa amal begitu. Utang, tetangga punya utang, udah Bapak yang lunasin. Ya, utangnya emang apa Pak? Mobil utangnya. Angsuran mobil dilunasin. Wah, ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Kembali lagi ke budak yang berangkat haji. Kata Imam Abu Hanifah, hajinya itu dihukumi sunnah. Kalau nanti dia merdeka, maka dia harus haji lagi, mengulang kembali haji. Apa alasannya? Alasannya Abu Hanifah gini, li'annahu yushbihut tifl dunal buluh, karena budak itu menyerupai anak kecil yang belum balik, gitu Pak. Ya. Fa innahu idza hajja summa balagha sanna rusyd. Ya. Anak kecil itu apabila dia haji, anak kecil, ya. Selamat datang ketua DKM, ya. Nggak bawa gorengan. Tenang aja Pak Rasino, ini intermiso aja ini. Ya. Anak kecil yang menunaikan ibadah haji, ini seumurannya Pak anaknya Pak Rasino, umur berapa Pak? 3. Pak Rasino berangkat haji misalnya. Lalu anaknya diajak, umur 3 tahun ini Pak, berangkat haji. Ya tawaf, ya sa'i, ya wukuf, segala macam, anak kecil itu yang 3 tahun itu. Nah, kalau anak kecil itu nanti sudah dewasa, ya, perlu haji lagi apa enggak? Perlu haji lagi enggak? Dan hajinya anak kecil itu sudah termasuk haji apa belum? Belum termasuk haji. Kenapa? Karena belum balik. Karena syarat haji itu harus dia sudah balik. Gitu. Ya. Jadi hajinya anak kecil itu gimana? Dia hajinya itu dihukumi haji sunnah. Pernah dengar ada anak kecil udah haji? Pernah?
Ya. Pak Dede pernah mendengar atau melihat gitu anak kecil udah haji dibawa sama orang tuanya? Ya. Karena anak kecil itu memang belum istitoah, belum mampu dia. Ya kan? Gitu. Dia berangkat haji bukan karena kemampuannya, tapi karena orang tua, diajak sama orang tua. Ya. Termasuk anak kecil yang dibawa umroh. Ya, banyak. Waktu saya ibadah di sana, banyak ibu-ibu, bapak-bapak itu bawa anaknya. Ya. Pas sholat di Masjid Nabawi nangis dia. Nangis. Anak bayi itu, ya. Itu dihukumi sunnah. Ya. Nah, kalau nanti dia udah dewasa, dia tetap diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Itu anak kecil. Nah, budak, kata Abu Hanifah nih, Imam Hanafi, itu sama seperti anak kecil itu. Dia haji dalam kondisi menjadi budak. Nanti kalau dia sudah merdeka, maka dia harus haji lagi. Karena haji saat dia jadi budak itu dihukumi sunnah, belum wajib. Gitu. Karena salah satu syarat haji itu dia statusnya harus merdeka. Gitu. Bukan statusnya sebagai seorang budak. Ya. Nah, itu analogi atau qiyas, ya, yang dipakai oleh Imam Hanafi. Wah, itu hebatnya ulama begitu kok. Dalam isbatul hukmi, dalam menetapkan hukum itu harus ada padanan, persamaan. Enggak hanya pakai dalil, tapi juga dia pakai logikanya, pakai qiyas, ya, pakai persamaannya. Ya. Yajibu alaihi hajjatul faridah. Maka kalau dia sudah balik, maka wajib menunaikan ibadah haji kembali. Ya, haji yang fardu, itu anak kecil. Kadzalikal abd idza hajja summa ataqa yajibu alaihi hajjatul faridah. Demikian pula seorang budak, apabila dia haji lalu dia menjadi merdeka, maka wajib baginya haji kembali. Paham ya, Ma? Paham ya? Status hajinya budak dan hajinya anak kecil. Ya. Nah, ini menurut Abu Hanifah. Bagaimana kalau Imam Syafi'i? Ini dia Imam Syafi'i ini. Wa qala Syafi'i, imam kita, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Zujzihil hajj qiyasan 'alal faqir. Kata Imam Syafi'i, orang yang statusnya sebagai budak lalu dia menunaikan ibadah haji, itu hajinya sah dan dianggap sudah menggugurkan kewajiban. Disamakan dengan apa? Imam Syafi'i kiasan halal fakir, menyamakan statusnya dengan orang fakir. Orang fakir aja sah hajinya karena dia diberangkatin, karena dia dapat hadiah, karena dia dikasih bonus lalu bisa menunaikan ibadah haji, hajinya sah orang fakir itu. Maka demikian pula budak. Budak juga kalau dia menunaikan ibadah haji, walaupun statusnya sebagai budak, itu dianggap sah dan sudah menggugurkan kewajiban. Itu Imam Syafi'i. Agak-agak lentur. Ya. Agak-agak enteng gitu. Ya. Karena kalau dianggapnya tidak menggugurkan kewajiban kan kasihan juga. Berarti dia harus haji lagi. Dan itu memberatkan. Ya, memberatkan. Imam Syafi'i itu imam yang isbatul hukminya itu agak-agak enteng.
Itu disebut dengan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya. Tidak memaksakan, Allah tidak akan memaksakan hambanya kecuali semampunya, berdasarkan usahanya. Gitu. Mampunya segitu ya sudah laksanakan. Ya. Mampunya di saat haji, bisanya di saat hajinya itu adalah saat dia jadi budak, ya monggo laksanakan. Toh dia di saat itu mampu menunaikan ibadah haji. Karena kata-kata mampu itu bukan hanya mampu dibekali harta, tapi mampu itu juga karena Allah yang memampukan. Iya kan? Iya. Maka orang ibadah haji itu jalannya macam-macam. Ada karena mampu dari diri sendiri, ada karena dimampukan. Gitu. Nah, yang dimampukan juga nggak kalah banyak, Pak, dengan yang benar-benar mampu. Dan betapa banyak tiap tahun itu orang berangkat haji faktornya karena dimampukan oleh Allah. Nah, biarkan Allah lah yang menentukan siapa-siapa hamba-hambanya yang dikehendaki, siapa yang dimampukan oleh Allah. Allah panggil untuk menunaikan ibadah haji. Maka ketika kita ibadah haji itu begitu hendak masuk ke Masjidil Haram, misalnya yang dari Jeddah langsung ke Mekah, atau yang dari Madinah perjalanan naik bis kira-kira 6 jam itu ke Mekah. Nah, siapapun mereka, baik yang dari Jeddah ke Mekah atau yang dari Madinah ke Mekah, itu yang disunahkan suruh baca apa zikirannya? Iya. Pak Giri ketika umroh disuruh baca apa, Pak Giri? Dari Mekah, dari Jeddah apa dari Madinah waktu ke Mekah itu? Dari Madinah. Dari Madinah ke Mekah itu Pak Giri suruh baca apa? Nah, itu suruh baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Tuh, karena haji itu memang berdasarkan panggilan Allah, ya. Maka orang-orang yang mampu menunaikannya itu secara tidak langsung adalah mereka yang sudah mendapatkan panggilan dari Allah untuk berangkat, untuk dimampukan dan mampu. Maka bersyukurlah bagi jamaah yang pertama udah haji atau yang setidaknya sudah umroh. Karena antara haji dan umroh itu hanya beda tipis. Bedanya hanya di wukuf dan jumroh, ya kan? Tapi secara hukum, secara konstitusi, baik yang umroh maupun yang haji itu adalah orang-orang yang sudah dimampukan oleh Allah. Orang-orang yang sudah mendapatkan panggilan dan mereka sudah memenuhi panggilannya itu. Bukti bahwa dia sudah menemukan dan sudah menunaikan panggilannya dijawab dengan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilan. Nah, mudah-mudahan kita yang hari ini belum bisa menunaikan ibadah umroh, kita yang hari ini belum dan punya keinginan untuk menunaikan ibadah haji, semoga jamaah Masjid Nurul Karomah cepat atau lambat diberikan kekuatan dan kemampuan untuk dapat menunaikan ibadah haji, untuk dapat menunaikan ibadah umroh, dan mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakannya dengan baik dan benar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah rahimakumullah, inilah hukum hajinya orang fakir dan hukum hajinya budak. Barangkali ada di antara jamaah yang bertanya, falyatafaddal mashkura.